Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 12070200086. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai replikasi DNA. Nah, yang pertama yang akan dibahas dalam video ini yaitu ada key players di dalam replikasi DNA ini. Dan apa aja sih fungsinya? Nah, di dalam replikasi DNA ini terdapat key players atau dapat juga disebut dengan enzim yang sangat berperan penting dalam replikasi DNA ini. Nah, yang pertama itu ada enzim helikase yang bertugas untuk memutus DNA double helix. Yang kedua, ada DNA polimerase yang bertugas untuk membuat DNA baru. Yang ketiga, ada enzim primase yang bertugas untuk memproduksi primer. Dan yang terakhir itu ada enzim likase yang bertugas sebagai penggabung Okazaki fragment. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerja enzim-enzim tersebut di saat replikasi DNA ini. Nah, yang pertama itu ada helikase. Nah, selama replikasi DNA, helikase melepas dua untai heliks ganda dengan memutus ikatan hidrogen yang menyatukannya. Hal ini memungkinkan dua untai ganda tersebut untuk memisah dan juga berfungsi sebagai template untuk sintesis DNA. Helikase menghidrolisis ATP sebagai sumber energi, di mana energi dari ATP ini digunakan untuk memberi energi pada saat pelepasan heliks ganda DNA. Nah, selain perannya dalam replikasi DNA, helikase juga berperan dalam perbaikan dan transkripsi DNA. Yang kedua, ada RNA primase. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer-primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. Nah, kenapa sih harus dibutuhkan RNA primer? Hal ini ternyata berkaitan untuk mengurangi jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA, dan dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error sehingga diperlakukan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung seakurat mungkin. Yang ketiga ada DNA polimerase. Proses polimerisasi DNA oleh DNA polimerasi dimulai dari datangnya deoksinukleotida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Di replication fork, helaian DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit oleh enzim primase yang akan memproses dari suatu basa ke basa lainnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, helai DNA dengan orientasi ini disebut dengan leading strand. Adapun helaian DNA yang orientasinya berlawanan disebut dengan lagging strand, yang mana helai DNA ini berorientasi dari 5 aksen ke 3 aksen, sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu karena enzim polimerase juga bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan-potongan DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Di saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke replication fork untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Setiap dimulainya fragmen Okazaki baru, perlu ada primer yang dicetak oleh primase untuk memulai replikasi. Yang terakhir, ada enzim ligase. Ligase merupakan enzim yang berfungsi sebagai perbaikan DNA. Hal ini dilakukan dengan mengisi celah dalam DNA yang dibuat ketika DNA disintesis. Dalam replikasi DNA, ligase ini menghubungkan fragmen Okazaki untuk membuat suatu untai DNA yang berkelanjutan. Ligase ini membuat ATP untuk membentuk ikatan yang digunakan dalam cloning DNA rekombinan untuk bergabung dengan fragmen endonuklease. Yang selanjutnya, ada proses dari replikasi DNA itu sendiri. Nah, bagaimana sih proses replikasi DNA itu? Mari kita saksikan. DNA merupakan makromolekul yang terdiri dari dua untaian yang saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan yang diwakili dengan adenin, sitosin, guanin, dan tinin. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya dimanapun ada tinin dalam satu untaian, pasti ada adenin dalam untaian lainnya. Dan dimanapun ada sitosin, pasti ada guanin di untaian lainnya.
Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untayan atas. Tiap helainya menuju ke arah yang saling berlawanan, sehingga lawan dari untayan atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen, yang merupakan nama lain dari untayan bawah. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untayan. Proses ini dinamakan dengan unzip atau dapat juga disebut dengan istilah membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan replication fork. Helaian yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untayan DNA baru. Setelah setiap helainya berpisah, datanglah enzim primase yang untuk mengikat untayan DNA bagian luar ke dalam untuk dicocokkan seperti puzzle. Enzim ini secara kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untayan DNA bagian atas yang disebut dengan primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untayan DNA baru yang kemudian enzim DNA polimerase datang untuk mengikat primer yang akan membuat untayan DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen. Untayan DNA baru ini disebut dengan leading strand atau untayan paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untayan bawah terdapat lagging strand atau untayan tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untayan di bagian atas karena tiap untayannya berjalan ke arah yang berlawanan. Untayan di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untayan DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar dan mengikat DNA induk bagian bawah ke arah dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya, primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulang lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklease akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah yang kosong. Terakhir, enzim ligase menyegel tiap fragmen DNA yang telah dibuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA yang terdiri dari satu untayan lama dan satu untayan baru. Nah, dan yang terakhir yang akan dibahas dalam video ini yaitu mengenai perbedaan antara replikasi sel eukariot dan prokariot. Perbedaan yang paling signifikan antara sel eukariot dan prokariot dalam bereplikasi yaitu mengenai durasi replikasi DNA, di mana pada eukariot itu lebih lama dibandingkan pada prokariot. Dan yang selanjutnya itu ada pada prokariot, beberapa lokasi replikasi itu terdapat dalam satu molekul DNA, sedangkan pada prokariot, satu lokasi replikasi terdapat dalam molekul DNA yang melingkar. Yang selanjutnya, pada prokariot, replikasi DNA melibatkan 3 enzim polimerase saja, yaitu DNA polimerase 1, 2, dan 3. Sebaliknya, replikasi DNA eukariot itu melibatkan 4 enzim polimerase, yaitu sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya itu pada eukariot, enzim polimerase berfungsi sebagai enzim perbaikan, sedangkan pada prokariot tidak ada fungsi perbaikan seperti itu. Dan yang terakhir, pada prokariot, beberapa garpu replikasi terbentuk atau replication fork-nya itu terbentuk, sedangkan pada eukariot itu banyak replication fork yang terbentuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau pengartian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.